Tema 6 tetap perpindahan panas dan perpindahannya. Subtema kedua pembelajaran keempat dan kelima. Sekarang kita belajar dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Ada di halaman 42. Membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Kemarin kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Salah satu contoh teks eksplanasi itu adalah berita yang ada di media cetak. Eksplanasi itu kan sesuai dengan kenyataan. Contohnya itu ada berita di media cetak. Enggak ada gambarnya, Miss. Hah? Ada ini, ada. Ini sudah share screen ini. Oke. Sebelum menentukan kesimpulan dari sebuah teks, di media cetak, kamu perlu menguraikan dulu informasi dari teks tersebut. Menguraikannya gimana, Miss? Kamu bisa mencari atau menentukan pokok pikiran setiap paragraf. Kemudian kamu bisa mencari informasi penting dari setiap paragraf. Jadi, jika di dalam teks media cetak itu ada 2 paragraf, jadi kamu harus menentukan dulu pokok pikiran dan informasi penting dari masing-masing paragraf. Paragraf 1 pokok pikirannya apa, informasi pentingnya apa. Kemudian pokok pikirannya apa, informasi pentingnya apa. Kemudian kamu bisa membuat daftar pertanyaan untuk menemukan informasi penting dalam teks tersebut. Jadi daftar pertanyaannya harus ada jawabannya di teks yang kamu baca. Oke, langsung kita ke contoh yang ada di halaman 43. Buka semua halaman 43. 43. Di halaman 43 itu ada contoh bacaan tentang tungku jimat. Tungku jimat. Nah, di situ ada sebuah teks. Tungku buatan Supriyanto diberi nama tungku jimat. Nama jimat tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Tungku ini dikatakan hemat karena hanya berbahan bakar limbah. Selain itu, pembuatan tungku tersebut menggunakan konsep energi petani. Menurut penciptanya, Supriyanto, tungku jimat sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan pedagang makanan kaki lima. Itu paragraf pertama. Nah, dari paragraf pertama itu kita bisa menentukan pokok pikiran paragraf dengan membuat pertanyaan atau daftar pertanyaan. Nah, itu ada di bawahnya satu pokok pikiran paragraf pertama tungku jimat buatan Supriyanto. Nah, membuat pertanyaan yang ada jawabannya di paragraf 1. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari kata jimat? Ada kan jawabannya di paragraf 1? Jawabannya adalah energi hemat. Nah, ada lagi pertanyaan kedua. Siapa yang membuat tungku jimat? Supriyanto. Ini kasih contoh yang di pokok pikiran pertama ya. Nah,
dari pertanyaan yang ada di paragraf pertama disusun. Jadi Pak, pertanyaannya nggak hanya satu, bisa lebih. Karena untuk membuat atau menyusun pokok pikiran. Kemudian baru kita membuat diagram. Karena tadi di sini menulis kesimpulan dalam bentuk diagram. Miss, yang pokok pikiran paragraf pertama itu apa, Miss? Tungku jimat buatan Supriyanto. Karena tadi di atas di paragraf pertama itu menjelaskan tentang tungku jimat. Apa kepanjangannya jimat, siapa yang membuat. Jadi pokok pikirannya tungku jimat buatan Supriyanto. Kemudian kalau sudah selesai menemukan pokok pikiran dan membuat pertanyaan, bisa dilihat di halaman 44 baru membuat diagram. Tuh, contohnya diagram ada di halaman 44 berbentuk kotak-kotak. Tungku jimat yang ada di tengah itu ya, ada tulisannya tungku jimat, itu judulnya. Dari judul itu baru kita bisa membuat diagramnya. Kan tadi ada pertanyaannya, siapa yang membuat tungku jimat? Nah, ditulis dari pertanyaan itu, dibuat oleh Supriyanto. Kemudian ada lagi pertanyaan, apa kepanjangannya apa kepanjangannya jimat? Di situ ada. Dibuat lagi diagram. Buat kotak lagi, singkatan dari tungku energi hemat. Oke, kemudian di paragraf 2 itu kan ada pertanyaan lagi. Dari pertanyaan itu nanti dibuat diagram-diagram. Jadi kamu membuat pertanyaan-pertanyaan dulu untuk membuat kesimpulan pada diagram. Setelah nyampe diagram baru disimpulkan apa itu tungku jimat. Tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Jadi kesimpulannya itu kamu rangkai dari diagram yang sudah kamu buat menggunakan bahasamu sendiri yang mencakup semua pertanyaan yang ada di diagram. Oke. Langsung lanjut biar nggak terlalu lama. Kemudian yang kedua kita belajar tentang muatan IPS. Ada pembangunan ekonomi sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial, ekonomi budaya, pembangunan ekonomi dan sosial budaya itu sangat penting bagi kemajuan bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi itu ada interaksi antar individu, berarti individu dengan individu, dan juga ada antar kelompok, kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok dalam suatu lingkungan. Kenapa kok penting, Miss? Karena kalau tidak ada ekonomi di Indonesia, negara kita pasti sulit. Oke. Ada contoh interaksi individu dan kelompok. Nah, ini ada gambarnya. Apa ini? Pasar. Pasar. Nah, di dalam pasar ini kan di pasar. Di pasar itu pasti ada penjual dan juga ada pembeli. Dikasih tahu orang sebelum masuk ke pasar ini pasti juga ini karena bahan makanan pasti ada yang namanya petani. Ini kan ada sayuran, ada buah-buahan, itu pasti ada yang namanya petani. Ini contoh interaksi pembangunan ekonomi, yaitu kegiatan jual beli. Kegiatan ini bisa meningkatkan ekonomi atau menciptakan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Jadi kalau di Jember, ya di Jember pembangunannya, ekonominya. Nggak mungkin di Jember berpengaruhnya di Kalimantan, itu tidak. Oke. Di dalam kegiatan pasar ini tadi, ya pasti memiliki peran masing-masing.
Penjual ada perannya sendiri, pembeli ada perannya sendiri, petani sebagai penghasil juga ada perannya sendiri. Apa saja perannya? Petani itu berperan sebagai penanam dan penghasil makanan. Jadi petani yang menanam dan menghasilkan bahan makanan. Dia yang memanen. Setelah panen, baru dikirim ke pedagang. Nah, pedagang perannya itu penyalur barang produksi. Dia yang menyalurkan barangnya. Kemudian ada pembeli. Pembeli perannya apa? Pembeli perannya sebagai orang yang membeli bahan makanan dari pedagang. Kalau tidak ada pembeli ya sama saja. Nah, dari kegiatan tadi, pasti setiap orang yang berperan dalam kegiatan tersebut memiliki hak dan kewajiban. Sudah tahu kan hak itu apa, kewajiban itu apa? Setiap manusia itu untuk memperoleh sebuah hak itu harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Miss contohkan lagi dari kegiatan di pasar tadi. Orang-orang yang di pasar tadi pasti memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Ya, di pasar ada penjual dan pembeli. Nah, ada pedagang. Pedagang itu memiliki hak. Apa haknya? Mendapatkan uang hasil penjualan bahan makanan, ya kan? Ketika kita menjual, maka kita berhak untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian, kewajibannya apa? Menyediakan bahan makanan dengan kualitas yang baik. Jadi nggak boleh busuk pas dijual, tidak. Berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi kewajibannya harus menyediakan bahan makanan dengan kualitas yang baik. Kemudian ada pembeli. Pembeli memiliki hak. Apa haknya? Mendapatkan bahan makanan dengan kualitas baik. Itu haknya. Pembeli dia berhak mendapatkan misal sayuran yang tidak busuk. Nah, itu haknya dari pembeli. Kemudian kewajibannya apa? Setelah dia mendapatkan sayuran yang dengan kualitas baik, dia berkewajiban untuk membayar. Ojo pas asal ngambil saja tidak membayar. Bayarnya harus sesuai dengan harga yang diberikan, sesuai dengan kualitasnya. Kalau kualitasnya baik kan pasti harganya juga lumayan baik. Maksudnya itu sesuai. Nanti beli sayur harganya misal 2.000, kualitasnya sudah baik, kamu tidak mau bayar 2.000 dikasih 500 rupiah. Nah, itu berarti sudah tidak menjalankan kewajiban. Oke. Sudah, dan ditanya. Waktunya Miss tinggal sedikit lagi. Tak tulis Miss, bentar. Ini Miss PowerPoint-nya Miss share di grup aja. Jadi kamu bisa mempelajari ya. Misalnya Miss, jangan buat Miss. Hah? Nanti Miss kirim PowerPoint-nya, nanti Miss kirim. Materinya nanti Miss lanjutkan soalnya masih ada beberapa ini, nanti masih ada Mrs. ngajar ya. Sekarang muatan IPA. Muatan IPA. Ada keuntungan dan kerugian dari perpindahan kalor. Kamu kemarin sudah mempelajari tentang perpindahan kalor. Ada 3 macam loh. Tulisannya kok begini. Keren. Nah, perpindahan kalor itu ada 3 macam. Sudah mempelajari konduksi, konveksi, radiasi. Kalau konduksi dia ada perantara tapi perantaranya tidak ikut pindah. Kalau konveksi ada perantara tapi perantaranya ikut pindah. Kalau radiasi tidak ada perantaranya. Ada 3 ya. Nah, dari perpindahan kalor ini
ada manfaatnya, ada keuntungannya, ada kerugiannya juga. Perpindahan kalor ini bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ketika kita memasak. Ya kan? Ketika kita memasak itu ada keuntungannya. Perpindahan kalornya membuat kita untung. Apa untungnya? Bisa memasak makanan. Sehingga kita bisa makan. Selain itu ada juga kerugiannya. Kerugiannya apa, Miss? Kalau kita tidak menggunakan secara hati-hati. Contoh ketika kita masak, seharusnya kita dapat untung nih, makanannya mateng. Karena kita nggak hati-hati, ditinggal mainan HP, ditinggal ke warung, lupa. Akhirnya gosong. Pas gosong lama-kelamaan kebakar. Akhirnya terjadi kebakaran. Nah, itu adalah contoh perpindahan kalor yang jika digunakan dengan tidak hati-hati. Jadi asal aja nyalakan kompor, tinggal sudah terus lupa, akhirnya kebakar, akhirnya membuat kerugian. Coba lihat buku paketnya halaman 48. 48. Di 48 itu ada tabel. Ada tabel perpindahan kalor. Ada keuntungannya, ada kerugiannya. Contoh, memasak air menggunakan panci aluminium. Nah, Berapa, Miss? apa? Halaman 48. Perhatikan dengan seksama. Miss bisa membedakan mana jawaban siswa yang ketika Zoom mendengarkan Miss dengan jawaban siswa yang mencari di internet. Miss bisa membedakan. Gimana, Miss, membedakannya, Miss? Dari bahasa sudah terlihat. Dari bahasa yang kamu jawab, kamu tulis, kemudian dikirim ke Miss, itu kelihatan bahasanya kamu sendiri, atau ketika bahasanya kamu melihat di buku paket. Kalau melihat di buku paket, oke aja. Karena yang kamu pelajari di buku paket. Atau bahasanya kamu yang kamu mencari di internet. Miss bisa membedakan. Pasti nilainya akan berbeda itu. Dengan mencari nilainya pasti berbeda. Kamu ikut Zoom cuma mainan chat. Loh, Miss kok tahu? Iya tahu, muncul di Miss. Cuma mainan chat, tidak mendengarkan Miss. Waduh, hai. Aku denger nih, Miss. Kalau yang dengar kan pasti jawabannya pasti yang Miss itu tahu. Oke, sudah dilihat ya halaman 48. Nah, di itu sudah ada contohnya. Contoh, Miss ambil satu contoh saja ya. Nanti tugasnya itu adalah membuat seperti ini tapi yang dengan contoh ini dari yang lain. Contoh, memasak air menggunakan panci aluminium. Nah, di rumah kita pasti banyak sekali yang memiliki panci aluminium. Keuntungannya apa? Air lebih cepat mendidih daripada panci yang terbuat dari kaca atau yang lainnya. Nah, keuntungannya itu air cepat mendidih. Logam aluminium itu lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Karena aluminium itu lebih cepat panas. Kalau ada panci, kan tidak mungkin langsung dipegang pancinya ketika sudah mendidih. Panas. Panas, Miss, kalau dipegang. Ya, makanya itu Langsung. Antisipasinya apa? Antisipasi pencegahannya bagaimana? Ya, kamu ketika mau memegang harus menggunakan bahan yang tidak mudah menyerap panas. Contohnya serbet, Miss. Jamu, Miss. Bahasa Jawa, wis. Ya.
Miss. Nah, boleh. Iya, Tuh. apa ya, Miss? Ada yang dibuat dari sarung tangan yang buat ngangkat, itu kan ada juga sarung tangan yang terbuat dari Iya, Miss, tahu. sekarang ini ada dua tugas. Tugas yang pertama itu pena halaman 45. Lihat halaman 45. Miss jelaskan tugasnya suruh ngapain. Nanti kamu kumpulin. Halaman berapa, Miss? Ada di 45. halaman 45. Di halaman 45. Ayo jangan coret-coret, Derma. Halaman 45. Di halaman 45 itu ada 3 gambar. Ada 3 gambar. Miss tidak meminta kamu membuat ketiga-tiganya, tetapi memilih. Pilih Salah satu, Miss. ya, pilih satu gambar yang ada di buku paketmu. Boleh gambar nomor 1. Gambar nomor 1 itu ngapain? Potong ikan. Nah, ini gambar nomor 1 adalah pasar Nomor ikan. 3. Gambar nomor 1 itu pasar ikan. Kemudian gambar nomor 2 apa? Dokter. Yang melayani pasien. Nah, dokter melayani pasien. Gambar ketiga ada pasar sayur. Pasar ikan. Yang kedua dokter melayani pasien. Yang ketiga pasar sayur dan sembako. Setelah dipilih, terserah milih yang mana ya. 1, 2, atau 3. Miss, Dalam. yang kerjakan itu pekerjaan peran itu tak ya, Miss? Jadi habis milih salah satu dari ketiga gambar, kamu tulis pekerjaan, misal dari gambar pertama pekerjaannya apa saja. Kan di sini nggak hanya ada penjual saja, ada apa lagi? Pembeli. Nah, itu kamu tulis. Berarti ada 2, kalau ada 2 ya 2, kalau ada 3 ya 3. Setelah kamu tulis, kamu tuliskan perannya. Kayak tadi contohnya kan ada ini perannya penjual apa, perannya petani apa. Nah, ini juga sama. Perannya apa saja, pekerjaan yang terlibat di gambar nomor apa saja. Terlibat ya. Berarti perannya hanya berarti penjual gini, dan pembeli saja. Pasti kalau ikan ada satu lagi pekerjaan yang dia terlibat di situ. Apa itu? Penjual ikan. Dalam. Misalnya gini, Miss, pekerjaan itu pasar dokter gitu ya, Miss. Nah, ya. Perannya gitu ada 2, Miss. Dokter boleh. dan pasien gitu. Duh, enggak. Kalau pekerjaannya berarti ada 2 di dokter ini. Ini yang berarti dokter sama pasien itu pekerjaan. Iya, sebenarnya ini bukan pekerjaannya sebenarnya. Dia orang yang terlibat di dalamnya itu apa saja. Kalau dokter sama pasien, berarti tulis di pekerjaan itu dokter dan pasien. Kemudian tulis perannya. Perannya dokter itu apa? Memeriksa pasien. Nah, perannya pasien itu apa? Periksa sakit. Periksa. Nah, itu kamu sendiri yang nulis ya. Ditulis boleh di buku paket. Kalau nggak cukup di buku tulisnya. Langsung buat tabelnya. Di atasnya tabel kamu tulisi gambar keberapa, kegiatannya apa. Nah, itu tugas. Kemudian tugas yang kedua ada tugas IPA. Ada di halaman 48. Di 48 kan ada tabel. Kamu disuruh membuat keuntungan dan kerugian yang sama, bukan yang sama. Cari selain yang ada di tabel.
tabelnya kamu membuat seperti yang halaman 48. Ini nanti Miss screenshot, Miss buat apa? Halaman 48 gitu, Miss. Aduh, Mama yang coba baca itu. 48 nih. Maka orang dibaca di layarnya, dibaca tugasnya. Kamu buatlah tabel keuntungan dan kemudahan kalor. Ini di buku tulis. Tabelnya sama kayak di halaman 48. ya. Contohnya jangan ngambil yang halaman 48. Jangan yang masa air. Iya, cari yang beda. Selain 3 yang ada di buku paket. Terserah apa, kan banyak perpindahan kalor. Ya. Kalau sudah Dia buku tulis itu. Iya. Mana kan ada paket ini, Pak. Nanti Miss Waalaikumsalam. 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 Salam. Assalamualaikum. Miss Rizka. Hey.